Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faris Hasan, mahasiswa semester 5, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibn Khaldun Bogor. Adapun di sini saya akan membawakan materi tentang hadis larangan merusak alam, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Ahkam, yang mana diampu oleh dosen kami, Al-Ustaz Dr. Mukhrij Shidki MAG. Adapun latar belakang dari diangkatnya tema hadis larangan merusak alam ini ialah karena dewasa dari dulu hingga sekarang ada begitu banyak kerusakan yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Yang mana hadis yang akan dibahas pada tema kali ini adalah hadis la doror wala diror. Yang mana hadis tersebutlah yang menjelaskan larangan untuk eh, agar tidak saling membahayakan, la doror wala diror. Ya. Latar belakang tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa kita membahas tema ini, hadis tentang larangan merusak alam. Sebenarnya apa saja yang menjadi larangan, ya, merusak alam? Kita perlu pahami bagaimana sebenarnya yang termasuk dalam merusak alam ini. Yang pertama, merusak alam ini eh, bisa kita lihat yang mana sudah sering terjadi dari zaman dahulu kala, yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan, penebangan pohon, penebangan hutan secara liar dan ilegal ini merupakan bagian dari kerusakan alam, ya, yang disengaja oleh manusia. Selain penggundulan dan penebangan hutan secara ilegal, juga yang berhubungan dengan hutan lainnya adalah pembakaran hutan, ya. Pembakaran hutan ini sangat berbahaya karena tidak hanya untuk hutannya, namun bagi lingkungan udara, selain menimbulkan polusi eh, pada tanah, ya, selain menimbulkan hutan yang gundul, ini juga menimbulkan polusi udara sehingga udara menjadi tercemar, ya, menjadi kotor, ya, sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan, terutama untuk manusia yang terkena dampak dari kebakaran hutan tersebut. Yang mana itulah latar belakang dari hadis larangan merusak alam, selain eh, penggundulan hutan dan juga pembakaran hutan secara ilegal. Selain itu juga bisa termasuk di dalamnya yaitu tambang ilegal, ya. Tambang-tambang ilegal yang hanya mementingkan keuntungan semata, ya, itu menjadi salah satu bagian dari kerusakan alam, yang mana termasuk di sini hadis larangan merusak alam, yaitu la doror wala diror, ya. Baik, selanjutnya selain berbicara mengenai hutan dan juga tambang ilegal, ya, di sini juga termasuk di dalamnya yaitu apa namanya, eh, pengambilan ikan, ya, secara tidak lazim, ya. Tidak lazimnya di sini bisa menggunakan bom, ya, menggunakan bom yang sangat berbahaya sekali. Tidak hanya membahayakan bagi ikannya saja, tapi juga membahayakan lautnya, ya. Lautnya menjadi rusak, ya, karena bom tersebut.
ya, dengan pukat harimau dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari kerusakan alam. Ya. Itulah latar belakang dari tema ini, yaitu hadis tentang larangan merusak alam, hadis la doror wala diror. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai makna hadis. Ya, makna dari hadis ini adalah larangan. Ya, ya menurut Hushani, eh, menurut Al-Hushani, ad-doror adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tapi membahayakan bagi orang lain. Sedangkan ad-diror itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga ad-doror itu merupakan suatu yang bermanfaat bagi diri sendiri namun membahayakan bagi orang lain. Sedangkan ad-diror yaitu sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, makna dari hadis ini adalah kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang membahayakan, baik itu membahayakan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Terlepas dari jika hal tersebut bermanfaat bagi diri kita, namun jika hal tersebut membahayakan bagi orang lain, maka tetap saja hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Nah, sehingga dari hadis ini, hadis la doror wala diror, dapat kita ambil makna bahwa eh, bahwa aktivitas di alam itu eh, diatur oleh syariah, ya, sehingga kita tidak boleh semena-mena dalam melakukan aktivitas di alam, ya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas di alam yang membahayakan bagi diri kita dan juga membahayakan bagi lingkungan, ya. Seperti yang kita tahu bahwasannya di tambang-tambang ilegal, ya, tambang-tambang ilegal yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, di sana itu kebanyakan pekerja tambangnya itu tidak dilengkapi eh, dengan peralatan kerja yang memadai, sehingga disitulah yang membahayakan bagi mereka, ya. Apabila suatu hal yang me- eh, menguntungkan bagi diri sendiri namun membahayakan bagi orang lain itu sudah banyak contohnya, ya. Contohnya yang terlepas dari alam seperti korupsi. Korupsi itu hanya menguntungkan diri pribadi namun membahayakan rakyat satu negara. Dan juga contohnya seperti tambang ilegal, tambang maksud saya tambang yang dikelola oleh PT atau perusahaan yang mencari keuntungan semata. Jadi keuntungan itu hanya dinikmati oleh eh, perusahaan, namun sayangnya masyarakat yang tinggal di sekitar tambang tersebut itu hidup miskin, ya, hidupnya sangat memprihatinkan. Di sini yang dimaksud membahayak yang dimaksud sebagai apa namanya eh, membahayakan bagi orang lain namun bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, sedangkan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain itu bagaimana contohnya seperti yang tadi, ya, tambang ilegal yang mana pekerjanya tidak sesuai dengan SOP dan peralatan kerjanya tidak memadai, sehingga ini sangat membahayakan, tidak hanya membahayakan bagi lingkungan namun juga membahayakan bagi dirinya sendiri. Nah, ketika hadis la doror wala diror ini diterapkan, maka kejadian-kejadian seperti halnya di tambang-tambang ilegal itu tidak akan terjadi. Karena sering kita dengar bahwasannya di tambang ilegal itu ada pekerja-pekerja yang tertimbun oleh eh, longsornya longsor longsornya lahan, longsornya tanah, ya. Sehingga
menjadi PR, membutuhkan evakuasi lagi dan sebagainya. Nah, ketika hadis ini diterapkan dan prosedur tambang itu dijalankan dengan baik, maka hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran hadis ya. Nah, pelajaran hadis ini terhadap manusia yaitu larangan semua bentuk aktivitas yang dapat melahirkan doror, mencelakakan, membahayakan dan merusak diri sendiri. Ya. Untuk terhadap makhluk hidup dan lingkungan, larangan yaitu larangan melakukan perbuatan yang membawa kerusakan, ya, kecelakaan dan bahaya bagi orang lain dan makhluk Allah, ya, lainnya. Ya. Itulah pelajaran hadis bagi manusia, ya, terhadap manusia dan juga terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Baik, sehingga pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi manusia yang telah dibacakan tadi dan juga bagi makhluk hidup. Nah, jadi bagi manusia pelajaran hadis ini adalah kita tidak boleh melakukan segala bentuk aktivitas ya yang dapat melahirkan doror, mencelakakan, membahayakan dan merusak diri sendiri. Ya, baik kerusakan pada agama, jiwa, akal, badan, harta, keturunan dan kehormatan ya, terhadap makhluk hidup. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya mengenai tambang ilegal tadi, di sini saya akan angkat contoh yang lain, yaitu contohnya seperti halnya eh, penangkapan ikan yang sifatnya berbahaya. Yang sempat saya bahas di awal yaitu menggunakan bom ya, menggunakan bom atau pukat harimau dan sebagainya. Jika hal tersebut dilakukan ya, salah-salah ini bisa berakibat kepada si penangkap ikannya itu sendiri ya. Jadi jika bom tersebut diledakkan ya, itu bisa membahayakan kepada si penangkap ikan tersebut ya. Yang mana seperti yang kita tahu bahwasanya ketika melakukan penangkapan itu tentu di laut lepas ya, di laut lepas yang yang mana jauh dari daratan sehingga ketika suatu kecelakaan terjadi eh, di sini untuk apa namanya penyelamatannya sangat sulit ya sehingga hal tersebut itu bisa mengakibatkan tenggelam dari apa namanya dari tindakan tersebut ya termasuklah di sini di dalamnya untuk makhluk hidup ya makhluk hidup itu juga eh, kita perlu perhatikan di mana ikan di sini termasuk makhluk hidup dan juga terumbu karang di dalamnya termasuk ke dalam lingkungan ya sehingga eh, penting sekali untuk melakukan penerapan terhadap hadis la doror wala diror ini karena eh, pemahaman tersebut akan melahirkan eh, tidak berhentinya ya atau tidak lagi dilakukannya penangkapan ikan dengan cara berbahaya seperti menggunakan pukat harimau dan juga bom ikan dan sebagainya. Ya, karena hal tersebut itu sangat membahayakan, baik itu bagi ikannya, bagi terumbu karangnya, ekosistem laut di dalamnya, dan juga bagi si penangkap ikannya itu sendiri. Jadi, eh, apa namanya, eh, hal yang berbahaya yang ditimbulkan itu tidak hanya oleh satu pihak dan pihak lainnya, tapi ini berbahaya sekali bagi semua pihak ya. Entah itu bagi si penangkap ikan, bagi ikannya itu sendiri dan juga bagi ekosistem laut di dalamnya, terumbu karang ya dan sebagainya yang ada di dalam laut tersebut. Sehingga hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Dan apabila kita kaitkan kembali kepada tambang ilegal seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
bahwasanya eh, tambang itu harus sesuai dengan SOP ya. Meskipun tambang legal sekalipun, jika tidak penerapannya tidak sesuai dengan SOP yang mana membahayakan bagi pekerja-pekerja tambang tersebut, maka ini pun juga termasuk membahayakan sekali ya. Karena seperti yang kita tahu, eh, lahan tambang itu merupakan medan yang sangat ekstrim sehingga perlu pengamanan yang berlapis ya, sangat ketat pengamanannya untuk keselamatan pekerja dan sebagainya. Itulah pelajaran hadis dari la doror wala diror. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kontekstualisasi hadis di era modern. Ya. Kontekstualisasi hadis di era modern. Kerusakan lingkungan di Indonesia sangat memprihatinkan. Tambang ilegal, pembakaran secara berkelanjutan, ya, dan hal-hal lainnya. Negara berperan sebagai pengelola ya untuk kemaslahatan umat ya. Yang mana salah kaprah yang terjadi di sekarang ini yaitu tambang itu dikelola oleh PT-PT swasta, oleh perusahaan-perusahaan yang mana hanya mencari keuntungan untuk perusahaannya itu sendiri ya. Sehingga keuntungannya tidak jatuh ke masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tambang tersebut. Seperti yang kita tahu ya bahwa masyarakat di sekitar tambang itu, contohnya saja di Papua ya. Di Papua itu jika eh, hasil tambang itu dinikmati mayoritas oleh masyarakat di sekitar tambang, maka jadi gundul gunungnya ya, jadi gundul gunungnya, dan juga itu eh, salah kaprah yang terjadi. Dan sayangnya tidak hanya apa namanya terjadi di di- keuntungan itu tidak hanya dinikmati oleh perusahaan Indonesia, namun yang begitu disayangkan adalah keuntungan tersebut itu dibawa lari ke luar negeri, sehingga sudahlah eh, masyarakat di sekitar tambang tersebut itu tidak menikmati keuntungannya, terlebih lagi ini keuntungannya dinikmati ke luar negeri. Dan juga untuk kebakaran hutan ya, kebakaran hutan yang terjadi di di Pulau Sumatera ini mengakibatkan kerugian juga tidak hanya untuk eh, rakyat Indonesia, namun negara-negara tetangga seperti halnya Singapura dan Malaysia itu juga terkena dampaknya, ya, dampak dari karhutla tersebut, kebakaran hutan dan lahan, ya, sehingga tidak hanya merugikan bagi negara kita sendiri, namun negara lain pun juga ikut kita rugikan, sehingga pembakaran hutan ini tidak tidak boleh dilakukan ya, haram dilakukan karena itu tadi ya, kalau salah-salah membakarnya, yang membakar pun ini juga bisa ikut terkena dampaknya, bisa terbakar juga ya, karena sangat berbahaya sekali, bisa-bisa tersambar apinya juga. Selain itu eh, meskipun sukses, kebakaran hutan ini akan merugikan, tidak hanya merugikan rakyat Indonesia ya, rakyat di sekitar Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan jika kebakarannya terjadi di Kalimantan, namun negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga akan terkena dampaknya ya. Jadi akan eh, dirugikan dari kebakaran hutan tersebut. Itulah kontekstualisasi hadis di era modern sekarang ini, karena di di era modern ini masih sering terjadi kebakaran hutan, lalu penangkapan ikan secara ilegal, dan juga yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sekarang ini adalah mengenai apa namanya, tambang tambang eh, tambang ilegal ya, yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Itulah kontekstualis hadis di era modern. Lalu kita masuk kepada kesimpulan hadis ya, kesimpulan hadis la doror wala diror.
itu mengandung pesan universal ya tentang larangan menimbulkan bahaya dalam bentuk apapun. Dalam konteks lingkungan, hadis ini menjadi landasan syar'i untuk menolak